Cetar kita, cerita seputar kita. Danau Cilala bagian kedua. Ini salah satu angle Danau Cilala yang sangat dekat dengan kantor pengelola PT Kuripan Raya. Dan saya sangat dekat dengan jembatan yang menghubungkan Danau Cilala dengan aliran air yang menuju ke wilayah selatan. Dari angle ini masih sangat indah. Saya nggak tahu kedalaman airnya seperti apa. Apakah sudah terjadi pendangkalan sejak? Tapi menurut Bapak ini udah mulai ada pendangkalan ya sejak dulu 7 tahun lalu ya ini didalamin lagi ya? Kayaknya mah itu aja Pak udah segitu ke orang. Oh, jadi itu Bapak itu yang ada di air itu Iya. sebatas itu. Dulu bisa tenggelam ya? Iya. Dengan permukaan air seperti itu. Iya. Oh. Iya. Berarti memang sudah dangkal ya sekarang ini. Oh, iya. Menurut Bapak dangkalnya karena apa, Pak ya? Kemungkinan dari ini juga Pak, dari solok-solokan itu kalau hujan. Oh. Jadi dari selokan-selokan kalau sedang hujan gitu ya. Iya. Tahu sendiri sini kalau hujan lagi besar kan dari Oh. raya itu. Saya semakin mendekat ke pinggiran danau di sisi sana yang banyak keramba. Dan menurut informasi dari seorang bapak yang sering mancing di sini, memang ini sudah terjadi pendangkalan. Sejak 7 tahun lalu sudah didalamkan. Di indikator yang digunakan adalah seseorang yang berada di dalam air, yang seharusnya dia tidak akan mampu untuk berada dalam air karena kedalamannya sudah mulai dangkal, jadi dia ada di sana. Kita lihat Bapak itu. Dengan permukaan air yang sama menurut Bapak itu, seharusnya dalamnya lebih. Bapak itu kemungkinan akan tenggelam kalau dalamnya masih sama dengan yang dulu. Nah, enceng gondok sudah mulai tumbuh di mana-mana. Di sana ada enceng gondok. Kemudian di pinggiran sini, ini di pinggiran danaunya, itu sudah cukup banyak enceng gondok. Kita lihat. Jadi inilah yang akan terus berkembang ke tengah, menutupi permukaan air seperti 7 tahun yang lalu. Itu dia. Itu enceng gondok. Ini adalah aliran air bagian dari situ Cilala atau Danau Cilala. Cukup indah. Jadi kalau kita tarik mendekat ke ujung sana, banyak sekali tanaman air yang sudah memenuhi permukaan air. Dan ini rasanya akan menjadi pendangkalan. Kita akan lihat dari dekat. Di ujung sana ada sebuah bangunan. Saya nggak tahu ini apa, tapi kita coba lihat mendekat ke sana. Kelihatannya seperti peternakan ayam. Kita lihat apa sebenarnya itu. Saya berada di bagian selatan Danau Cilala. Tadi saya mengambil tempat saya ini dari jembatan itu. Dan kita lihat tanaman permukaan air yang tadi kita lihat dari jembatan itu seperti ini. Sudah menutupi permukaan dan pendangkalan telah terjadi walaupun sekarang pada musim hujan. Seharusnya ini agak dalam dan airnya tetap mengalir menuju ke Danau Cilala. Jadi kalau kita lihat di ujungnya sana, informasi dari beberapa warga itu adalah peternakan ayam. Jadi kalau di sana ada peternakan ayam dan di sana adalah hulu dari air yang mengalir menuju ke Danau Cilala, itu adalah bagian yang mencemari air untuk menuju ke Cilala.
Saya tidak bisa menuju ke sana. Saya menemukan jalan buntu. Mungkin ada jalan ke sana, tapi saya tidak menemukannya. Informasi warga harus berputar sekitar 3 atau 4 kilometer. Ini. Jadi kalau ini sudah didalamkan 7 tahun lalu oleh Korps Marinir, sekarang kembali ke fungsi awal. Itu menurut informasi dari beberapa warga di sini. Saya berada di wilayah barat, sebelah barat Danau Cilala. Di mana Karamba ini berada? Kita lihat. Masya Allah. Menurut informasi, sebagian tambaknya memelihara ikan hias. Ini dia contohnya. Proses pembibitan. Di sisi Keramba ini saya juga melihat ada peringatan dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Cukup tegas sebenarnya. Peringatannya cukup tegas. Ada bentuk sanksi. Menurut informasi, jenis ikan yang dipelihara di sini umumnya adalah jenis ikan hias. Hanya sebagian kecil yang memelihara ikan yang untuk dikonsumsi. Penuh keramba. Fungsi resapan air bisa terganggu ini. Pengendalian banjir harusnya jadi fungsi danau, fungsi pengendalian banjir wilayah bawah akan terusik dengan keberadaan mereka di sini. Yang terhormat para pihak, ini adalah sisi Danau Cilala yang masih terjaga. Masih terjaga kebersihannya, masih terjaga, cukup terjaga. Hanya sebagian kecil yang ada terumbu atau keramba tempat pemeliharaan ikan seperti ini. Ini masih cukup terjaga. Masih cukup luas yang tidak dihuni oleh keramba. Fungsi resapan air akan menjadi baik. Barangkali di sini tidak akan ada pendangkalan. Yang mengherankan, ketika tidak ada pemukiman penduduk seperti ini, tidak ada pemukiman penduduk, maka keramba tidak ada di sekitarnya. Sebaliknya, yang penuh dengan pemukiman penduduk yang seperti daerah barat Danau Cilala tadi, cukup banyak keramba. Para bapak yang memiliki kepentingan. Saya kira ini menjadi bagian penting untuk dilihat dan dijadikan contoh untuk membersihkan kembali, memfungsikan Danau Cilala sebagai resapan air, daerah serapan air, dan sekaligus pengendalian banjir wilayah bawah.
Semoga ini menjadi masukan untuk evaluasi Bapak sekalian. Terima kasih.